Ketika Bu dosen bilang cinta, aku jadi mesum. Bu dosen itu masih muda, cantik dan pintar lagi. Siapa juga lelaki yang gak betah bin lengket kalau berada dekat dengannya. Itulah gambaran singkat ibu dosen yang kerap kali kuantar hilir mudik dari komplek ke kampusnya. Di antara rombongan tukang ojek yang mangkal di komplek perumahan ini, dan dibandingkan dengan 7 orang pemuda dengan ketampanan di sepanjang jalan kenangan, maka aku merasa paling beruntung karena Bu dosen yang manis itu memilih menjadi klienku di bisnis transportasi cepat, murah dan rapat ini. Singkat kisah singkat cerita yang mengalir indah layaknya aliran sungai Begawan Solo. Aku dan Bu dosen kian hari kian akrab. Kami yang tadinya terikat hubungan bisnis semata, akhirnya bermetamorfosis menjadi hubungan persahabatan yang rapat, semepet posisi duduk tukang ojek dengan yang diojekin. Tiap hari aku dan Bu dosen selalu berdua, mengantarkannya berangkat dari komplek ke kampus yang merupakan rute utama kami. Akhirnya mulai berubah rute menjadi komplek, kampus, kantin, warung lesehan hingga kafe. Kalau dipikir-pikir sih memang tidak ada yang salah dalam hubungan ini. Bu dosen masih single ting-ting dan diriku juga masih single tong-tong. Jadi sebenarnya cukup klop juga sih seandainya hubungan ini mau manjat naik tangga ke tingkat jemuran rumah. Walaupun aku sadar bahwa jemuran di rumah Bu dosen letaknya di lantai 3, tentu saja ini membutuhkan perjuangan berat bukan hanya sekedar bisa manjat namun juga dibutuhkan kesiapan mental untuk jatuh pontang-panting. Bludak-bluduk kalau salah-salah pijak bagian dindingnya. Sesungguhnya diriku tidaklah gampang untuk tergoda apalagi jatuh cinta. Secara di profesiku ini kami harus profesional. Karena kalau tidak profesional bisa-bisa nenek yang masih gadis dan banci kaleng berwajah Syahrini langganan lamaku dapat menjadi pencetus terjadinya skandal transportasi. Oleh karena itu walaupun telah demikian rapat dengan Bu dosen, aku tetap bersikap profesional dan menjaga jarak jangkauan plot yang telah ditentukan oleh kode etik profesi ini. Sudah 3 hari ini Bu dosen tak kulihat, tak kupandang dan tak kutemukan menyapaku dalam senyum, dalam kerling juga dalam kata. Sehingga rasanya motor semata garongku menjadi dingin joknya karena tak dihangati oleh boxcom Bu dosen yang biasanya membuat getarannya menjadi lembut karena tahu makhluk apa yang sedang dibawanya. Di hari keempat akhirnya Bu dosen yang ku nanti, hadir dengan senyum manis lengkap dengan lesung pipitnya yang segenit merpati. Ada yang beda dengan Bu dosen. Hari ini dia mengenakan kaos oblong warna pinki dipadu dengan celana jeans krespan. Dan yang bikin aneh Bu dosen siang ini tak mengajakku untuk ke kampus tapi langsung ke Kentir Cafe. Tempat kami biasa ngetem kalau dia lagi pengen curhat atau sumpek bin galau. Nah, disinilah sebenarnya kisah sisi cermin retak ini dimulai. "Her, kamu kangen gak padaku?" ujar Bu dosen bertanya padaku sambil tersenyum manis. Ujarku balik bertanya karena sedikit sok bin terkejut. "Heri, jawab saja ya, kamu kangen gak padaku?" tanya Bu dosen kembali. "Bu dosen, hahaha kangen walah ibu becandani," ujarku berusaha menjawab dengan tawa yang dipaksakan karena dek-dekser dengan pertanyaan Bu dosen yang kurasakan bagai ngompol di celana. "Heri, kamu, pertanyaannya kan jelas tuh, kamu kangen gak padaku? Tinggal jawab iya atau tidak Han gak susah dong jawabnya. Coba deh kamu yang balik tanya padaku pertanyaan itu," ujar Bu dosen dengan santai dan datar dibarengin dengan senyumannya yang khas dan menggoda itu. Dengan berat hati karena malu, akhirnya ku beranikan diri bertanya padanya dengan kalimat tanya yang sama. Bu dosen, kangen gak denganku?" "Iya dong, kangen pastinya," jawab Bu dosen dengan santainya. "Waduh saya jadi malu Bu," ujarku plus kondisi atas bawah tersipu. "Hehehe jangan tersipu seperti itu dong Gir, kan gampang tinggal jawab iya atau tidak, nggak susah kan?" ujar Bu dosen tetap santai. "Tapi Bu, kan nggak semudah itu menjawabnya, tentu harus pakai mikir dong Bu," jawabku. Heri yang manis, nggak gitu kok, pokoknya kamu tinggal jawab iya atau tidak, lalu biarkan saya yang mengolah artinya dalam benakku. Jadi jangan memaksa diri memberatkan persepsimu ya. Nah sekarang saya tanya lagi, kamu cinta nggak padaku?"
Jawab iya atau tidak, ujar Bu dosen kembali dengan suara merdunya yang lembut plus tatapan matanya yang menggoda. Dadaku yang sedari tadi sudah dak-dik-dukder kali ini malah klimaks banget mendengar pertanyaan Bu dosen yang demikian menantang bagian luar dan dalam diriku. Tapi entah mengapa tanpa sadar tanganku menggenggam tangan Bu dosen dan meremasnya pelan, sambil berkata, "Maaf Bu dosen, beri saya waktu untuk menjawabnya." Hihihi, Harry meremasnya pelan-pelan aja ya, itu tangan saya bukan bukit jadi nggak elastis. Lo masa kamu nggak bisa jawab iya atau tidak sih Her? Gini deh gampangnya sekarang kamu deh yang tanya padaku pertanyaan itu ya, ujar Bu dosen tetap dengan senyum dan tatapannya yang menggoda malaikat sekaligus setan di otakku. Seakan-akan tak percaya kupingku mendengar tantangan yang sama tersebut diulang kembali oleh Bu dosen. Walaupun dengan wajah tersipu asap knalpot sekalipun maka ku beranikan diri melakukan apa yang dia minta yakni bertanya kepadanya. Bu dosen cinta nggak sih padaku? Iya, aku cinta padamu Her, jawab Bu dosen santai sembari menatap mataku dalam. Waduh, ujarku terkejut otomatis tegang plus tampang berubah biru campur arang. Hahaha biasa aja kali Her, dirimu harus belajar bahwa kerap kali kata cinta bukan hanya sesempit hubungan antara kau dan aku. Hubungan antara sepasang kekasih, tapi jujur aku cinta padamu kok. Sebagai saudara seiman yang mencintai saudaranya, nggak salah dan sederhanakan. Ujar Bu dosen masih tersenyum simpul dengan tatapan lucu menatapku. Hehehe, iya Bu dosen benar juga ya, ahai, jujur saya tadi sudah hampir berpikir mesum lo, ujarku menjawab sembari terkekeh berbau malu karena telah jauh menghayal. Lo, kok mesum sih Her? Ujar Bu dosen bertanya padaku. Iya Bu, hehehe mesumku adalah mencintai sesama umatnya Bu dosen, ujarku menjawab. Hari ini dan di sini, kerap kali masih terngiang dalam hati sungguh kau tak sedang menepuk angin Bu dosen, karena kini kusadari bahwa cinta itu tak selalu sepaket dengan nafsu. Sembari belajar membiarkan semua mengalir apa adanya. Yang pasti aku cukup senang rasanya dapat bertemu tiap hari denganmu Bu dosen, karena kini diriku telah naik level dari ojek pribadimu menjadi supir pribadi suamimu.